Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri dari kelas 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang respon bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu ada respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme melalui bidang sosial dan budaya. Imperialisme dan kolonialisme bangsa asing di Indonesia menimbulkan respon dalam berbagai sendi kehidupan, di antaranya yaitu respon secara sosial serta kebudayaan. Selanjutnya ada respon sosial terhadap kolonialisme dan imperialisme. Adanya stratifikasi dalam masyarakat saat bangsa asing datang, masyarakat Bumiputra terbagi dalam 3 kelas, yaitu kelas 1 orang Eropa, kelas 2 orang Timur asing di antara Cina dan Jepang, dan yang ketiga Bumiputra. Stratifikasi sosial ini membuat Bumiputra dipandang sebagai kalangan paling rendah dalam masyarakat. Salah satu penerapannya misalnya pembedaan kondisi tram atau kendaraan seperti bus listrik. Tram untuk kelas 3 diperuntukkan bagi Bumiputra serta hewan ternak, sedangkan tram untuk kelas 1 nyaman dengan kursi. Respon budaya terhadap kolonialisme dan imperialisme. Munculnya karya sastra berbahasa Melayu. Karya sastra berbahasa Melayu ini turut membentuk identitas nasional yang kelak akan digunakan sebagai bahasa Indonesia. Selain itu, karya sastra pada masa kolonial banyak bercerita mengenai adat istiadat daerah masing-masing, seperti Siti Nurbaya. Selain karya sastra, respon kolonialisme dan imperialisme dalam bidang kebudayaan, yaitu muncullah karya musik yang menggelorakan semangat. Musisi yang dicap pemberontak oleh Belanda yaitu Ismail Marzuki. Ismail Marzuki banyak menciptakan mars partai politik dan kebangsaan. Di sini saya akan menjelaskan karya-karya Ismail Marzuki. Ismail Marzuki banyak menciptakan mars partai politik dan kebangsaan. Ismail Marzuki menciptakan lagu yang mampu membakar semangat bangsa dalam 10 judul lagu. Yang pertama ada Banyu Biru, yang kedua ada Bintangku, yang ketiga ada Ani-Ani Potong Padi, yang keempat Keroncong Sukapuri, yang kelima ada Arjuna Rimba Malam Kemilau, yang keenam Siapakah Namanya, yang ketujuh Sederhana, dan yang kedelapan Keroncong. Lagu-lagu tersebut mampu membawa pengaruh pada perjuangan bangsa karena menceritakan keadaan Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Selanjutnya kita masuk ke dampak dari respon bangsa Indonesia melalui bidang sosial dan budaya. Yang pertama, terciptanya kelas sosial dalam masyarakat. Bangsa Eropa dianggap sebagai yang tertinggi, disusul oleh Asia Timur Jauh. Sedangkan golongan Bumiputra sebagai warga asli mendapatkan perlakuan diskriminatif. Yang kedua, perubahan berbagai ritual dan tradisi kuno di istana-istana, keratin, dan masyarakat. Tradisi secara perlahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Yang ketiga, ada mundurnya aktivitas perdagangan laut. Daerah Indonesia pada saat abad ke-17 masih banyak bergantung pada aktivitas di tepi laut sehingga perubahan aktivitas perdagangan berdampak pada kehidupan di pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman, di bawah prinsip feodalisme. Yang keempat, respon dalam bentuk karya sastra. Karya sastra ini turut membentuk sebuah identitas nasional keindonesiaan dengan ciri khas penulisan menggunakan bahasa Melayu, yang kelak akan digunakan sebagai bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, ada respon dalam bentuk karya seni musik. Salah satu tokoh seni musik tersebut adalah seorang kelahiran Jakarta yang bernama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki merupakan musisi pemberontak di zamannya. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, zaman boleh berubah, tapi jangan lupakan sejarah. Matur nuwun.